Ya. mereka tidak akan lakukan dengan chat ya. Jadi kenapa kalau memang langsung teman-teman lebih mendalami apa? Aturan yang tepat jelas itu di kontrak kerja. Pasal-pasalnya adalah nomor 3 dan 4 untuk menolak dipekerjakan tidak sesuai kontrak. Ini tolong dicatat ya. Terus kalau masalah hak libur di halaman 1 nomor 6. Hmm. Masalah hak untuk pengobatan nomor halaman 2 nomor 9. Visa tinggal, pembiayaan lain-lainnya halaman 1 nomor 8. Masalah tiket di halaman 1 nomor 7. Nah, pasal-pasal ini bisa teman-teman menjadikan alasan yang tepat untuk memberikan argumen kepada majikan atau pemahaman kepada majikan. Terus di sini apakah agen ini juga nanti bisa membantu? Kita seharusnya Ya. iya, tetapi ingat kembali lagi ya, kembali lagi tidak semua agensi atau staf agensi mau bersusah payah belani awakmu jelas neneng majikan ki ngentek nang media ya kan. Jadi berusahalah, mari pintar-pintar kita membuat strategi, pintar-pintar kita membekali diri dengan pengetahuan dan membela hak kalian seperti itu. Luar biasa, luar biasa. jadi jadi nggak habis ya. Permasalahan itu kita bahas nggak akan habis. Kompleks, ya, Nggak kompleks. habis. Tetapi apa mau dikata, ya memang harus diulang dan diulang lagi karena orang baru itu akan terus ada. Hmm. Dan saat ini yang saya rasakan dari mulai beberapa termasuk beberapa minggu terakhir ini kan kebanyakan teman-teman baru. Jadi yang masuk itu sudah orang-orang baru. Kalau yang orang-orang lama yang sudah tahu nomor saya, sudah pernah mungkin mengikuti postingan dan lain sebagainya kan mereka lebih pertanyaan itu kan berbeda, Mas. Hmm. Pertanyaan kan akan berbeda. Jadi langsung to the point. Tapi kalau mereka orang baru yang mungkin memang baru membutuhkan info tersebut karena posisi sedang tersandung, ibaratnya kan wis kesandung, wis getien, ora cekran nyekel obat, golek pinjam apa, golek obat teko nggone tanggane si paling cepat kan seperti itu. Jadi sementara mereka menganggap saya nggak menyalahkan, mereka menganggap aku ki P3K, jadi ya saya harus siaga seperti itu. Dan mungkin dulu ada kesalahan pemahaman di diri saya sendiri bahwa kenapa sih kalian menganggap aku ki kudu siaga, itu bukan hotline, tapi salah ternyata. Saya dulu seperti itu, gitu kan? Cara saya itu salah dengan aku ngomong aku ki bukan hotline, tapi sebenarnya secara tidak langsung saya sudah membranding platform tersebut bahwa saya adalah hotline. Tapi nyamuk di saat aku digoleki aku ngamuk, kan aku salah. Hmm. Hmm. Di sini akhirnya mulailah mencoba saling belajar, mencoba merubah semua itu, terutama dari diriku sendiri untuk lebih baik memberikan pemahaman kepada teman-teman yang memang seharusnya dilakukan. Seperti itu kan sudah jelas. Kamu sudah memberikan informasi, tujuanmu apa, nomormu memang untuk dipajang, untuk dicari. Jadi ya jangan menyalahkan orang yang mencari kamu. Cuman bagaimana rem kontrolmu, kapan kamu memang harus menjawab, kapan dan tidaknya saja sih. Itu saja yang saat ini yang saya dapat dari diri saya sendiri. Ya. Ya, kembali lagi kalau itu tidak ada problem, tidak ada masalah. Yang jelas kan kita tidak mau berhenti untuk menyampaikan hal-hal yang baik buat teman-teman. Terlepas cara berpikir mereka berbeda, terlepas mereka mau menerima itu kan hak. Sekali lagi ya, itu tidak ada, sudah di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita tidak mampu mengendalikan sesuatu yang di luar kita. Nah, tetapi setidaknya dengan cara menyampaikan yang baik, dengan pembawaan yang lebih enak, pemahaman terhadap situasi, bagaimana melihat persoalan itu dari sudut pandang yang nggak cuman subjektif tapi jauh lebih objektif. Saya rasa kampanye kita atau apa yang kita sampaikan dan bahkan pemikiran kita bisa bisa dianggap minus minus komen hal yang buruk ketika kita tahu dan tepat
menempatkannya. Kalau ada itu kemungkinan persentasenya itu tidak terlalu besar. Kayak misalnya kayak gini tadi, menyampaikan sesuatu. Kalau Mbak Kontring sudah yang menyampaikan bukan Mbak Kontring, tapi mereka sendiri. Itu kan kita ungkapan mereka. Kalau mereka menyalahkan, yang disalahkan ya yang menyatakan. Nah, kita kan sebagai ibaratnya orang yang hanya ingin memberikan solusi kan. Jadi jangan justru pada saat kita yang memberikan solusi, serangan itu berbalik ke kita. Makanya gunakan bahwa pernyataan itu dari mereka. Mereka punya persoalan seperti ini. Terus cara pandang kita begini. Selanjutnya ya monggo, silahkan. Mau kalau menurut saya, pandangan saya, apa yang saya pahami begini. Plan A, B, C, D-nya. Nah, jadi dengan begitu saya rasa sampean tidak akan menghabiskan banyak energi gitu loh. Dan sekali lagi harus ada disclaimer. Di tempat sampean tidak ada disclaimer. Tidak ada disclaimer di status. Bahkan di sosial media sampean tidak ada disclaimer. Harusnya di disclaimer. Sekali lagi, walaupun saya pernah itu sampean ucapkan, tapi yang sampean tulis yang paling sering, dan itu pun teman-teman juga bisa memahami, baca dan baca itu sering ya kan. Ya, karena itu Disclaimer, tulisan Mas. ya Dan oke, sekarang tonton tapi disclaimer-nya di page-nya juga begitu. makanya sekarang di disclaimer bahwa saya bukan P3K yang harus selalu siaga. Jadi mohon bersabar untuk bisa saya balas. Nah, disclaimer gitu lagi gitu. Jadi Kayaknya ya. ya, enggak, kan saya memperhatikan, Mbak. Sejak dari dulu saya memperhatikan. Ya kan, sekali lagi, tidak sampean energinya itu besar. Tapi kalau terbuang di saluran yang salah, kan sayang gitu. Sekali lagi itu gitu. Energinya besar, kemampuannya cukup. Jadi masih banyak teman-teman yang sekiranya butuh. Dan jangan kita habiskan energi. Serius yuk. Sampean dicurhati di pagi, sampean bad moodnya sampai malam, minus poinnya banyak. Hanya dengan 1-2 curhatan, nyurung mobil mogok. Iya. Kalau udah sampean dorong, ya kan, energinya jangan dikeluarin semua. 10%, 20% kok tidak ada tanda-tanda perubahan. Stop. Oke ya sudah, silakan jalan sendiri. Aku tak lari. Itu jadi jangan langkah sampean itu terhenti hanya karena mendorong yang seharusnya sampean pada titik puncak kan. Itu juga jadi buat penontonnya Mbak Kontring juga semuanya, teman-teman bisa menyadari bahwa Mbak Kontring juga manusia biasa yang ketika ditumpukin semua masalah ya jebol juga gitu. Jadi ada kalanya. Kalau udah ada tanda-tanda kok agak ekstremis, nah, teman-teman bisa pahami lah. Oh, ini saya harus mundur dulu gitu. Tunggu Mbak Kontring slow dulu. Tapi dari sini aku sendiri pun Ya. membatasi Mas. Mulai membatasi sih kalau memang sudah mengarah terlalu ke situ ya. Saya sendiri sudah mulai membatasi. Jadi HP pun sekarang untuk WA, info kan tidak begitu fast respon seperti sebelumnya. Jadi memang sepertinya sudah harus saya batasi. Itu saya menyadari banget karena selama ini berapa lama sih saya di media sosial, gitu kan. Jadi dari mulailah merefleks ke situ kan. Dari aku di typo sampai sebelum di typo pun ya, maksudnya mulai full ke konsultasi di online itu kan 2015 nih. Jadi kan di saat aku di 2014 di majikanku yang jaga bayi itu 24 jam full dan majikanku nggak ada masalah. Wifi pun 24 jam, HP pun juga nempel telinga. Jadi kebiasaan yang seperti itu ternyata kan sampai hari ini terbawa. Dan mulailah di saat menyadarkan diri saya adalah di saat mulai kehilangan Facebook page. Disitulah mulai menyadari. Ada beberapa step yang memang saya harus mundur sesaat. Mulai mengurangi. Benar, majikanku ki paham dengan kondisiku. Benar, majikanku nggak mempermasalahkan dengan saya menangani konsultasi itu. Bahkan kayak tidak bisa dipungkiri kan,
kemarahan saya itu kan tidak pada teman-teman yang merasa kurang mampu menyampaikan. Itu kan sudah kebiasaan kita ya, masih kurang mampu menyampaikan, ada ketakutan, hal yang sangat bisa saya maklumi karena kebutuhan itu tadi. Tetapi justru yang membuat saya marah adalah di saat majikan, ya kan? Dengan PD-nya seperti itu ngomong bahwa, bayang nih Mas, semalam kemarin malam ya, itu kan telepon mbaknya itu kan memang sengaja mbaknya telepon saya dan saya angkat kan. Dan dia di saat di situ diintimidasi oleh majikannya, dia itu gelagapan, nggak bisa ngomong, bayang no, ya kan? Dan Iya, sebentar. Ya, oke, saya potong ya. Jangan disuruh saya bayangin. Dan sampean juga jangan bayangkan. Ya kan? ya, Nah, di itu titik loh, itu resonansi, Mbak. Itu mengefek, resonansi. mengefek Iya. diri saya. Ya akhirnya Iya. kan mengefek diri saya kan, dan mulailah di situ merefleksi. Oh ya, berarti ada waktunya begini. Nah, Dan efeknya berat banget sampai bapakku sendiri aja ngomong, takon, leho moi mutan ya. Jadi aku tuh sampai itu berulang kali gitu loh. Tapi dia dengar saat aku marah dengan bahasa Kantonis menyatakan bahwa majikan ini tidak boleh melakukan menyuruh pekerjanya dengan sengaja atas unsur memanfaatkan pekerjanya dipekerjakan dengan tidak sesuai kontrak, itu dengan bahasa Kantonis. Dan memang banter. Jadi Pak Bos juga tahu. Akhirnya setelah selesai menelpon, beliau negur, bisa enggak cool down. Itu yang disampaikan ke aku, cool down. Jadi beliau tahu posisi saya tahu, tapi justru karena di situlah aku mulai untuk majikan saya selama ini tahu loh, sekian dari yang 2014 sampai hari ini. Ya kan? Artinya bukan berarti saya harus justru mencurahkan waktu saya di media sosial saya dong. Kapan waktunya untuk diri saya sendiri? loh, iya, jadi gini loh, sekali lagi. 10 hal yang baik dengan satu hal yang buruk aja itu bisa berdampak ke cara berpikir kita. Lah sampean itu 10 hal semuanya buruk. Gitu loh. Itu sudah sangat keruh gitu loh maksud saya. Ya kita memang berjuang buat orang lain. Nggak ada salah. Tapi sekali lagi jangan posisikan sampean di kondisi mereka. Ingat. Kalau itu masalah, jangan diposisikan sampean di posisi mereka. Tapi sampean di posisi yang lain yang melihat dia jauh lebih jelas dari segala aspek. Kesalahannya kadang menurut saya itu memposisikan kita di dalam. Ya yang terlihat ada hal yang rusuh gitu. Tapi kalau kita melihatnya dari luar, dari sisi A, coba mbaknya kalau sampean sisi pandang A bagaimana mbak? Kalau sisi pandang yang B ini bagaimana? Sisi pandang C gitu. Empatinya sampean terhadap mereka itu tinggi banget gitu. Sehingga akhirnya menguras energi yang seharusnya tidak dikeluarkan. Gitu loh. Sekali lagi kan sampean sendiri yang ngomong. Amati terus accepted. Terima. Dan sampean juga harus nerima atas apa yang disampaikan mereka, terima dulu. Ya wis, kowe keliru sik. Terima dulu kan kondisi dan keadaannya. Wis, ya. Oke. Dudukkan persoalan dan sekali lagi ini karakter dan ini akan berat. Dan ini akan membuat sampean akan jauh tampak lebih tua. Karakter. Jadi cara berbicara dengan intonasi yang tinggi. Ya kan? Walaupun kita ingin menegaskan. Energinya jauh lebih gede. Tapi kalau sampean mencoba, Mbak, coba bayangno. Nek sampean koyok ngene. Nah, coba ketika berintonasi yang rendah, mereka akan clear mendengar. Sampean tidak kehabisan energi. Aku pernah gitu loh. Makanya aku terus belajar bagaimana intonasi, bagaimana menyampaikan. Karena dia sudah fokus loh dengerin sampean, Mbak. Dia itu sudah butuh energi sampean. Jadi itu loh. Jadi nek jangan sampai energinya berlebih, energimu berlebih. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Jadi berjalannya waktu, ya sekali lagi, ya saya mengapresiasi sekali lagi apa yang sampean lakukan itu menurut saya sangat powerful. Ya, tapi ingat
kita juga butuh dicas. Baterai kita, kalau teman-teman baterainya 2, kita baterainya 10, Mbak. Iya, Iya, harus. Nah, baterainya harus 10. Kalau mereka kali ini 1, mereka 2 kali gitu. ini malah apa ya? Akhirnya kan mempolarisasikan bahwa harusnya tegasku dalam artian kerasku tidak ke teman-teman. Kerasku adalah kepada majikan-majikan yang apa ya? Membutakan dirinya. Nah, itu kenapa yang di situ itu yang mungkin menegaskan ke situ. Jadi akhir ini kan lebih mengarah ke pemberitahuan kepada majikan ya. Dan memang mungkin kalau majikan yang baik-baik saja yang nonton YouTube saya ya fine-fine aja. Tapi kan kalau majikan yang memang merasa itu akan kena. Tapi bagi saya tidak ada masalah karena memang tujuannya kan memberitahukan secara general seperti itu. Jadi memang yang saat ini justru yang saya rasakan ngefeknya saya adalah di saat ketika majikan dengan sengaja melakukan itu. Nah, itu akan ngefek ke saya energinya, benar. Dan tapi kalau ke teman-teman sendiri sudah pribadi pelan-pelan ya, saya sudah mulai mencoba untuk menetralkan diri saya, mulai mengajak mereka berpikir ya kan, dan memberikan satu arahan yang santai dan kayak seperti orangnya diajak ya seperti yang saya tadi bilang, aku bukan mentertawakan kamu, tapi aku ingin kamu itu terhibur dengan aku Ya, memberikan satu jadi selingan, tertawa seperti ke itu. Karena mungkin teman-teman itu full heart, ya kan. ya, Ke majikan full angry, boleh itu. Jadi, ya, dan kita cari media-media yang dilihat sama majikan. ya betul. Kita fokus ke situ. Keluarkan full angry-nya. Kalau sampean bisa ngomong sama orang Hong Kong, keluarkan kemarahan Oh, dan tunggu dulu ada nah, kesempatannya. tunjukin gitu loh, tunjukin ketidakterimaan sampean kepada Ya, kalau pasti. ngobrol sama orang Hong Kong gitu. Kalau Ya, sama teman-teman energinya dihemat gitu. energinya sudah saya bedakan kan. Yang Ya, dulu-dulu itu kan hanya ke teman-teman. Jadi energinya kan tercurah ke teman-teman. Bahkan sampai katakan nah, sempat menyampaikan pertanyaan sesimpel itu, Mbak, nek gawe paspor ki nang ngendi to? Itu kan menurut saya sesimpel itu ya kan. Nah, akhirnya aku jawab enak neng mongkok, neng Samsu Ipo. Bagi orang lain mungkin itu lelucon, tapi aku nggak pernah berpikir ya memang mungkin dia benar-benar ngerti ya. ya iya. Jadi Atau kan sekedar memang sengaja memancing juga kita kan nggak tahu. Tapi terlepas apapun itu, yang harus dirubah adalah judgmental kita terhadap penanya. ya Itu karena sampean yang saya dapat pelajaran. mencantumkan nomor. Itu sudah secara tidak langsung. Tapi coba kalau dari dulu sampean nggak mencantumkan nomor, sampean bisa seleksi. Mbak ini berapa sih nomornya? Mbak aku mau tanya lewat apa sih Mbak? Nah, pasti begitu. Karena mencantumkan nomor. Jadi sudah sangat membuka diri dan bagi teman-teman yang malas berpikir, asik, takut aja Mbak. Akhirnya sekarang kan rada berkurang Mas nomornya ora dibuka. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Ya, oke lah. Intinya menarik ya, luar biasa dan saya selalu tetap terus memberikan dukungan ya dalam apapun bentuknya. Yang penting semakin hari semakin Sarmen semakin tahu bagaimana menghandle sebuah persoalan yang tanpa menghabiskan energi terlalu besar. Jadi itu penting karena fokuskan sekarang kalau memang kemarahan ya saya harus lampiaskan kemana ke forum-forumnya orang Hong Kong, Iya, kelompok-kelompoknya orang Hong Kong. Tapi kalau ke teman-teman jauh membuka wawasannya, membuka gambar betul ya, bahwa membuka untuk mengarahkan ke mendidik mereka ya. Dan sekali lagi berapa hari ini saya juga mulai berpikir, memang menjadi pendidik itu capek. Ya harus capek, harus berani capek. Nah, sementara diriku sendiri dari dulu mendedikasikan pengen menjadi pendidik kan, guru kan, pengennya kan cita-citanya jadi guru karena guru itu menurut saya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itulah ya, secara tidak langsung saya sudah mendedikasikan diri saya dalam hal tersebut kan. dan Meskipun
Oke. Tidak langsung loh ya. Oke. Tapi sekarang kan sudah ada konten. Pertanyaan yang relate, yang relevan dengan konten, dijawab dengan konten saja. Dan ini mungkin disampaikan sama penontonnya di YouTube. Kalau semisal Ya, teman-temannya ada persoalan dan permasalahan dan yang disodorin di YouTube itu supaya apa? Teman-teman belajar untuk memahami sesuatu itu agak lebih lebar. Kalau bertanya face to face itu benar-benar mengeluarkan energi. Tapi ketika menonton konten, teman-teman bisa atur waktunya. Nanti pas selesai kerja atau dipasang di telinga sambil sedikit kerjaan. Nah, itu betul. pun akan dapat ya. Samain juga disclaimer ke situ, Mbak. Jadi Ya, disclaimer nanti kalau tak disclaimer terus kemarin apa ya? disclaimernya enggak, kemarin disclaimernya kan enggak gitu. Kemarin Ya disclaimer. disclaimernya kan bilang promosi link ya, iya Nah, itu benar. tidak perlu disebut gitu loh. Itu tidak perlu disebut. Tapi karena saya hanya ingin memberikan pemahaman yang jauh lebih kompleks dan tidak terjadi perdebatan, karena kalau ngomong itu akan terjadi perdebatan, makanya saya sodorkan dalam bentuk link. Mohon dipahami teman-teman. Jadi nata bahasa pun sampean harus kembali lagi Blak. Saya dulu itu sering. Kamu tuh yang kamu sampaikan baik bagus, tapi cara menyampaikanmu salah, yang ditangkap akan sesuatu yang keliru. Saya rasakan Iya, iya. betul, Saya rasakan betul. iya. Saya sampai sampai setelah saya kenapa sih saya nggak naik pangkat jadi manajer? Ternyata itu semua salah sikat, jeder, bang, 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 bang. Nah, itu akhirnya semakin dewasanya usia, semakin melihatnya banyak orang, iya ya, berarti kalau aku harus diterima, ya ini ya sudah, aku harus belajar mencoba mencari kosakata dan bahasa di mana bahasa-bahasa itu bisa dipahami tanpa mendiskreditkan, tanpa menyudutkan, tapi mereka bisa dan itu jam terbang loh, Mbak. Nggak bisa Iya, benar. nggak bisa hanya 1 sampai 2 kali, 3 kali, tapi itu jam terbang. Saya 7 tahun dan di tahun setelah keluar itu 3-4 tahun berikutnya di 2016, 2009 saya resign, 2016 saya baru menyadari. Bayangkan 7 tahun saya harus mengintrospeksi diri saya untuk jauh lebih baik lagi biar kita itu apa ya namanya ikigai bisa hidup lebih panjang karena kita terus Berarti aku beruntung ya. Maksudnya beruntung aku butuh waktu nggak begitu banyak untuk merefleksi karena beruntungnya kan di apa ya, ya hidup menemukan orang-orang yang dikelilingi tepat memberikan hid, masukan. Kalau dulu-dulu kan hidup ceritanya kan enggak. hidup dikelilingi dengan orang-orang yang memberikan dukungan itu juga penting. Iya, Iya, dan itu kemarin itu kan lingkungan. belum menemukan itu. Jadi bukan berarti kan yang mereka tahu kan aku kan anti kritik. Ya karena memang Jadi memang kalau mereka dulu belum itu belum belum bisa menemukan. belum bisa Ya, cara masuknya kepada Mbak Kontring. Kalau sudah tahu cara masuknya, mereka tuh juga pada intinya teman-teman siapapun mereka, apapun mereka, kita semuanya sama. Jadi kita semuanya sama. Yang membedakan itu hanya bagaimana cara pandang, cara pikir dan cara menyikapi segala sesuatu. Manusianya semuanya sama. Tapi kenapa ada yang beruntung, ada yang susah? Ya bagaimana dia menyikapi keadaan tersebut, menyikapi tersebut, pola pikirnya tersebut, perspektif dia terhadap apa yang dihadapi. Yang membedakan itu apakah apakah sekali lagi saya yang benar, Anda yang salah juga bukan begitu. Apakah saya yang salah, Anda yang benar? Karena hidup itu bukan persoalan salah dan benar. Hidup itu persoalan bagaimana kita memberikan manfaat dan iya, bagaimana bagaimana manfaat itu baik. Jangan cuman manfaat tapi ujung-ujungnya mereka marah sama sampean, akan repot. Kita maksudnya memberi manfaat. iya, karena Karena aku jadi ingat itu Mas, ingat pesannya majikanku Singapura. Nah, Ada dua, ya kan? Satu, jangan sampai karena kan beliau beragama Buddha, jadi ada dua. Swear and curse. People will swear on you and curse you.
internetmu. Itu jaganya, suruh menjaga di situ. Aku akhirnya bahwa kalau seseorang itu sudah crushing at you, nah di situ kan nyumpahi kamu, sumpah serapahnya itu loh. Efeknya panjang. Nah, akhirnya aku teringat ke situ. Iya, mungkin memang benar. Sumpah serapah itu berbahaya. Dan Iya. tanpa kita sadari gitu loh. Gitu loh. Ini ada yang tanya di kolom komen. Majikanku semakin maafan, Mbak. Bagaimana? Majikan sekarang rewel dan ribet, cari salah orang. Tapi bagi saya tidak salah, tapi di mata majikan tetap salah. Gimana caranya? Ini Nah, sebenarnya Mbak ya, kalau secara posisi ya ini pasti kita itu akan disalahkan. Yang merasa benar pasti majikan. Dan solusinya adalah bagaimana Anda menyikapi di saat Anda disalahkan itu tadi. Kalau Anda menyadari dalam artian, kan dia mengambil posisinya kan gini Mas. Dia kan ngomong dong majikan sekarang rewel ya kan. Majikannya rewel dan dia intinya kan tetap menyalahkan pembantunya. Apapun alasannya kamu pembantu ya salah. Ini cara menyikapinya begini Mas, tenang. Demce. Haji ngombe lah. Hai, ngojo, lingam ge, toce, demce. Jadi dengan sikap seperti ini, alus janeki ya nek dibilang kalau secara kamu merendah memang merendah, tapi kan kamu merendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai majikanmu nanti nggak ada tempat merendahkan kamu lagi. Jadi bukan berarti kamu merendahkan diri loh ya, ini tidak loh ya. Tapi memang saat itu kamu harus bend down dulu. Sabar sauntoro. Kenapa saya bilang kasih deadline, catat itu semua, dicatat. Kesalahan apa sih? Itu catatan kesalahan bukan untuk nanti menghantam majikan, bukan. Tapi juga untuk diri sendiri. Jadi misal ya hari ini aku dikomplain ya Thomas, hari ini dikomplain, oh komplainannya ini dicatat. Ini oh berarti saya harus memperbaiki bagian ini. Tapi bukan untuk Anda senjata untuk majikan nanti, tidak. Jangan, kalau Anda menggunakan ini senjata untuk majikan artinya Anda punya dendam. Malah kerjamu nggak akan enak. Kamu nggak akan enak. Karena yang bikin enak itu kan kita sendiri nih. Jadi comfort itu kan dari kita sendiri, nyaman itu bagaimana kita membuatnya nyaman. Tapi kalau memang sudah berusaha yang terbaik, ya kan, hingga akhirnya mentok. Terus berapa kali mentok, dia tetap dengan caranya, ya sudah, mundur saja, tidak ada masalah. Apakah dengan mundur itu kita kalah? Tidak. Mundur itu kita, kemarin masih ingat kan conclusionnya aku bilang bahwa mundur satu langkah, untuk mempersiapkan maju 5 langkah. Itu salah satunya. Jadi mengalah sauntoro, tapi di sebelum kamu mengalah itu kamu sudah mempersiapkan langkah-langkah berikutnya. Itu menyikapinya. Oke. Begitu ya Mbak Zahra Salsa ya. Jawaban dari Mbak Kontring. Kalau aku simpel aja sih, ngomel oke, sorry. Besok oke, sorry. Oke, sorry. Ayo, orang ngomong orang langsung gitu aja. Jadi enggak perlu dengan banyak penjelasan karena penjelasanmu itu tidak menyelesaikan masalah. Karena orang Hongkong itu sekali lagi verbalnya istimewa. Jadi melukainya, menyakitinya itu sama mulut. Ya. Nah itu yang teman-teman harus tahu. Jadi suatu saat nanti kita tulis buku, bagaimana cara orang Hongkong melukai hati kita. Bikin buku. Jangan khawatir, insya Allah itu nanti ada kesempatan untuk saya sampaikan dengan cara yang halus, tapi moga-moga efektif. Saya tidak akan menggunakan cara yang kalimat yang kasar, tetapi strong opinion di mana memberikan opini yang bisa menyentuh otak mereka untuk berpikir dan mengembalikan kemanusiaan mereka untuk
pada tempatnya. Ya semoga saja ada kesempatan. Ya, gini, Samen juga bikin ya video-video pendek posisi majikan marah. Oh Jadi ya, bisa, boleh. jadi Samen kan tipe antagonis luar biasa. Jadi tahu majikan-majikan itu kalau marah itu, jadi gunakan itu sebagai video pendek-pendek agar mereka juga siap ketika akan menghadapi kata-kata, apa jenenge kathokku iki lali apa delendi. Lah iki kok gak mbok resiki. Iki ngene-ngene. Nah, bikin kalimat-kalimat seperti itu nanti kan pasti akan Iya. parodi lagi ditirukan. Jadi ada, tulis saja 10 kata-kata majikan yang menyakiti hati. Nah, sampean bikin apa. Boleh itu kayak Nah, ya. iya, iya. Oh, Aku selalu punya, chef ya. aku tuh Chef. tahu dirimu kayak apa dan seperti apa dan mengemas nanti sajiannya mau kayak gimana. Kalau itu dibaca sama teman-teman, itu dipahami sama teman-teman. Ketika mereka akan mendengar kata-kata itu kan sebelumnya udah mendengar dari dirimu. Kalau sudah mendengar dari ini, itu dibuat jadi treatment. Jadi mereka, oh iya, Mbak Kontring sudah duluan. Jadi gak mempan. Jadi kayak gitu. Yang jadi mempan itu karena dia benar-benar pertama kali dengerin, wih, kok kayak gini ya gitu. Jadi Iya, rada jeglek. nah, nanti disimulasikan lah. Cara cara anu apa jenenge cara sekring wis langsung anjlok. Nah, nanti disimulasikan. Boleh nanti sama Mbak Princess Novita, sampean yang jadi majikan marah-marah, dia jadi PMI yang lugu dan polos kayak gitu kan. Jadi Oh, boleh itu. itu kan Boleh jadi itu. jadi Boleh itu. sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi Ya, kita boleh kemas, itu. kasih tampilan yang berbeda lah Mbak. Kalau kalau Oh sama ya, saya mah selalu ada ide. ide. Iya, Jadi itu kasih boleh. tampilan, kasih tampilan-tampilan yang berbeda. Kan si Inces juga udah biasa curhat sama toilet kan. Jadi nanti majikannya sama jadi majikannya yang ngamuk, terus dia Iya, dia dia ibaratnya betul. menangis, merenung terus di kamar mandi. Aduh, kok susah banget sih uripku. Jadi itu kan kayak joke-joke tapi itu real, itu fakta, joke-joke. Jadi kalau mereka menganggap itu sebagai Eh, nilai joke, bisa ah, sebenarnya. jadi Ya, bisa. kalau perlu nanti kita kondisikan lah. Kalau rumah, Bisa. Ya. kalau saya pulang, ya sebenarnya itu bisa dilakukan di pasar, itu bisa dilakukan kalau dia lagi yamca, itu bisa dilakukan kalau dia lagi pamitan di luar terus ketemu di luar sama majikannya. Jadi segala hal sekali lagi bisa dilakukan. Majikan barusan pulang capek terus, "Woi, sepatuku sing ngene kan anak-anak itu kan baper ya. Kadang-kadang sudah Ya. dibersihkan, terus ditanyain kaos kakinya aja dituduh aku mencuri ya kan. Ya kan kayak gitu tuh. Makanya jadi dibalik simulasi-simulasi tadi. Makanya kan kayak kemarin itu aku gak ngomong, ada yang bilang, "Lih, haiku nyantai kali Ci benci ya." Nah, tak suruh jawab, Nah, "Benci ya." jadi Digawe digawe reverse gitu loh. Jadi itu ah, sesuatu yang memang cara kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya serius juga serius, tegang lek. Patah. Jadi seperti halnya karet, kalau kita terus tarik-tarikan, satu itu ah, hanya akan ada satu cara putus, jebretnya yang masing-masing, atau salah satu lepas, akhirnya jebretnya ke muka sendiri kan. Tapi musuhnya ini, kalau kalian sama majikan, bukan Anda menarik salah saat tarik-tarikan tidak, tapi karet kui parane kamu uger nenggone soko. Jadi kamu menarik karet itu dengan soko. Nek kocol dan jebretnya kemana? Pedot jebretnya kan ke muka sendiri juga. Itu perumpamaan. rada rada apa absurd ya, mereka bisa memahami idiommu ya. Yang kamu sampaikan itu agak absurd. Jadi kamu juga harus bisa memilih Mbak Kontring kata-kata yang tepat. Banyak banget loh ya. Orang itu absurd kadang-kadang memahami gitu loh. Aduh, hari wis kesel dikongkon memahami idiom. Jadi langsung aja. Jadi apa ya? Apa yang lebih simpel itu adalah masa bodoh. Musuhnya adalah diri sendiri. Simpelnya gitu aja. Rendahkan egonya. Itu aja. Jadi rendahkan egonya, tapi bukan berarti Anda merendahkan harga diri Anda. Itu saja. Kalau harga diri dan juga
itu kan berbeda lagi. Tapi ego itu bisa di-ban ya. Tapi kalau harga diri itu kan tidak boleh terbeli. Ya seperti tadi, uh, kalau Anda disuruh mengerjakan sesuatu yang di luar kontrak dan ditambah gaji, harap ditolak. Itu adalah harga diri. Tetapi kalau ego itu berbeda lagi. Ego itu selalu kamu disalah-salahkan dan dicari kesalahan kamu yang sebenarnya itu bukan salahmu. Tapi ya wes diterima aja. Iya, ancen aku nggone wong salah. Selesai. Orang orang Hongkong itu nek dibalesi omongan dowo. Tapi nek Lowo. ya oke. Ya, nek Oke. kalian siap berpanjang-panjang silakan. Jadi ya kayak gitu. Tapi Tapi kadang-kadang capek gitu loh. Jadi kalau kalian siap berpanjang-panjang sebenarnya aslinya capek. Jadi enggak perlu berpanjang-panjang. mengenali Ya, karakter majikan itu juga penting. Jadi ya, untuk kapan kita ngegas, kapan kita slow, kapan kita rem, kapan kita ngopling, ya. kapan kita nikung, kapan kita belok. Ya berjalannya waktu. Wes, katanya saya mau jalan sama bojoku ya, Mbak. Ya, Yang luar biasa dan ini di kontennya Mbak Kontreng. Mudah-mudahan teman-teman luar biasa ini pokoknya Mbak Kontreng. Ikuti aja. Ada disclaimer terakhir atau close eh, statement itu penting. untuk statement terakhir, mari bersama-sama berbenah. Mari sama-sama saling belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sesama. Dan jangan capek-capek untuk belajar. Kalau nanti mulai ke depannya mungkin bertanya pertanyaan dikasih link itu untuk saling belajar dan itu adalah menghindari adanya kesalahpahaman dalam chat. Karena kita membaca chat itu intonasi tanda baca juga mempengaruhi di saat apalagi di saat kita dalam posisi emosi tidak stabil. Ya, itu saja. Sip. Terima kasih. Sehat selalu buat Mbak Kontreng, sehat mental dan sehat fisik ya. Untuk Semoga. agar agar perjuangan tidak berhenti sampai di sini, masih panjang loh ya. Teman-teman Ini juga baru dimulai. ya, teman-teman masih banyak membutuhkan hal-hal terbaik dari pemikirannya Mbak Kontreng ya. Boleh ya ditutup kali ini. Boleh. Sehat selalu buat teman-teman. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.